akhirnya dapat konteks coy dari ilustrasi Ayano Koji dan Horikita yang terlihat sedang sparring tuh. Dan bener aja, melihat dari latar sekitar mereka itu berada di luar lingkungan sekolah. So ya, mulai dari cover, beberapa ilustrasi, bahkan sinopsis untuk volume 11 second year itu telah keluar. Jadi mari kita bahas sedikit di video kali ini. Pertama kita mulai dari cover. Untuk cover volume 11 second year-nya ini diisi oleh Sanada Kousei dan Morishita Ai dari kelas A. Yap, keduanya itu merupakan karakter dari kelas A teman sekelasnya Sakenagi yang sering disorot baru-baru ini. So, isi sinopsisnya itu dibuka dengan monolog dari Maizono, teman sekelasnya Ayano ya. Aku mengkhianati. Tidak, aku berada pada usia di mana aku sedikit penasaran tentang Hashimoto Mayoshi. Apakah ini cinta? Sebuah pertemuan pertukaran game pelatihan di mana siswa kelas 3 berperan sebagai pemimpin dan tantangan dalam kelompok campuran siswa kelas 1 dan siswa kelas 2 itu diumumkan. Namun game pelatihan tahun ini itu adalah acara yang longgar, di mana tidak ada hukuman dropout ataupun tidak ada kenaikan maupun penurunan dari poin kelas, dan interaksi dengan kelas lain itu adalah acara utamanya. Di bawah kepemimpinan Kiriwin, Ayano Koji itu berada dalam satu kelompok yang sama dengan Hashimoto, Morishita, Yamamura, Hiyori, dan lainnya. Mereka itu akan berpartisipasi dalam permainan pembelajaran langsung seperti membuat kerajinan bunga, bermain kartu, memanah, dan banyak lagi. Di sisi lain, memanfaatkan kelonggaran pertemuan pertukaran yang tidak memerlukan kemenangan, Horikita itu merencanakan pertandingan balas dendam dengan Amasawa Ichika dari tahun pertama. Horikita pun meminta saran ke Ayano Koji ya. Lalu ada dialog dari Hashimoto. Aku serius berkonsultasi bukan? Aku mati-matian mencari cara untuk membantu. Dan selain Hashimoto yang dengan cepat mendekati Ayano Koji, setiap kelas itu juga bergerak menuju akhir tahun ajaran. Ya, karena di volume 11 ini seperti nggak ada risiko dropout maupun perubahan poin kelas, harusnya ini akan jadi salah satu volume yang cukup santai. Tema yang diambil itu adalah agar murid beda kelas itu bisa berinteraksi. Ya, tema untuk mengenal ataupun berinteraksi dengan murid kelas lain kayak gini, itu udah pernah terjadi seperti di camp pelatihan pas kelas 1 dan karya wisata di kelas 2. Di sini murid dibagi per kelompok dan kali ini kelompok itu harus dipimpin oleh murid dari tahun ketiga. Kemungkinan sih ada kondisi tertentu yang memaksa Kiriwin itu harus jadi pemimpin di sini ya. Soalnya Kiriwin tuh image-nya itu kan mirip kayak Koenji yang bertindak sebebasnya. Jadi yang mirip dengan Koenji, Kiriwin tuh pasti ogah jadi pemimpin kayak gini. Jadi kenapa Kiriwin tuh bisa jadi pemimpin di kelompoknya Ayano? Ya mungkin karena ada kondisi yang memaksanya. Ayano Koji kali ini satu kelompok dengan murid dari kelas lain yang udah dia kenal tuh. Kayak Kiriwin, Hashimoto, Morishita, Yamamura, dan juga Hiyori. Besar kemungkinan pembagian kelompok kali ini tuh memilih sendiri dan Hashimoto lah yang mengajak Ayano satu kelompok dengannya. Karena kelompok Ayano Koji itu agak mencurigakan ya, isi muridnya itu kebanyakan berasal dari kelas A. Ini pasti ulahnya Hashimoto ya yang merencanakannya sih. Lalu untuk Maizono, sampai saat ini dia itu belum dapat ilustrasi coy. Padahal dia itu cukup berperan lah di beberapa volume belakangan ini. Dari volume 10 kemarin itu gue udah penasaran banget sama penampilannya dari Maizono. Maizono itu salah satu orang yang menantang keberadaan Ayano Koji di dalam kelas B. Selain itu, si Maizono itu ada hubungan dengan Hashimoto. Ya bisa kalian lihat tadi dari monolognya Maizono. Monolognya itu menjurus kalau si Maizono itu suka dengan Hashimoto. Di sini sih Kiriwin dinotis ya, tapi enggak dengan Nagumo. Mengingat tahun ketiga sebentar lagi mau lulus ya, semakin yakin nih Kinugasa Sensei bakalan membuat Ayano dan Nagumo itu saling berhadapan benar-benar bertepatan sebelum kelulusan. Kasihan bedah si Nagumo ya, dia itu udah mengintimidasi Ayano, bahkan rela taruhan buat keluarin poin 20 juta tuh ya. Tapi sampai sekarang pertarungannya dengan Ayano Koji itu tidak terrealisasikan. Belum lagi sekarang perjanjian yang Nagumo buat dengan tahun ketiga itu telah diketahui oleh Horikita. Horikita telah melarang Nagumo buat menggamburkan poin yang Nagumo kumpulkan dari tahun ketiga. Untuk Horikita di sini rada di luar ekspektasi, atau jatuhnya ini gocah ya. Dia itu minta Ayano Koji untuk melatihnya karena dia itu ingin balas dendam melawan Amasawa.
Alasan Horikita minta Ayano buat ngelatihnya karena Horikita tuh udah tahu sedikit ya kalau si Ayano tuh jago gelut. Mulai dari Ayano yang menahan pisaunya Hosen, dan Horikita tuh juga tahu lah kalau Ayano Koji telah mengalahkan Ryuan pas kelas 1 dulu. Kalau Horikita sparring dengan Amasawa dalam sebuah ujian khusus yang ada peraturannya kayak gitu, itu masih memungkinkan bagi Horikita ada kesempatan untuk menang dengan memanfaatkan peraturan yang ada. Tapi kalau di luar ujian khusus sudah pasti jadi samsak si Horikita ya. Ada perbedaan level yang jauh di antara mereka. Cuman kalau Horikita menang dari Amasawa, fix plot armornya gede sih, segede asetnya Ichigo sih. Ya sejauh ini development karakternya Horikita tuh udah bagus sih. Dan gua berharap Horikita tuh nggak dapat plot armor segede Gaban. Ya, volume 11 second year-nya ini akan dijadwalkan rilis pada tanggal 24 Februari nanti. Kita tunggu aja spoiler dan konteks untuk volume 11 ini ya. Coba kalian tebak dah siapa aja yang bakalan dapat ilustrasi di volume ini. Kalau menurutku sih Kiriwen wajib dapat ya. Terus ada Maizoro juga, Horikita, Nagumo, dan Amasawa. Atau mungkin Nanashi juga boleh. Ya, mengingat game pelatihan kali ini diikuti oleh seluruh angkatan, gak menutup kemungkinan ya tahun pertama itu dapat minimal 1 ilustrasi. So, mungkin itu aja dulu yang dapat gua bahas tentang sinopsis dari volume 11 second year. Untuk video rangkumanku itu masih stuck di volume 9 second year. Ya, cuma tenang ya, bakalan ku lanjutin kok, jadi ya tunggu aja. Dan next juga gua ada rencana buat bahas interview terbarunya Kinugasa dan Tomose Sensei. Karena interviewnya tuh menarik. Dan ya sekian aja video gua kali ini. Sampai jumpa di next video. Bye-bye. 記憶ガイドのゲートでいくつかにちぎれて断続的な絵になったのです